Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Selamat Hari Raya Hijriah, tahun baru 1 Suro ya, tahun baru Islam. Tentunya mudah-mudahan akhir tahun ini kita bisa cuan bersama di PP. Nggak perlu takut ataupun panik, naik turun dalam kripto hal yang normal-normal saja. Ketika turun dalam juga udah biasa, kemudian nanti terbang tinggi ATH baru juga sudah biasa, tidak ada yang aneh. Dalam kripto memang kerjaannya naik turun. Selama kita menghold koin-koin yang bagus dengan secara fundamental yang jos seperti PP, saya rasa tidak perlu ragu lagi menurut saya pribadi, tapi kalian tetap dior. Riset sendiri karena di dalam bermain kripto sangat volatile sekali, bisa naik tinggi nggak kira-kira, juga bisa dibanting ke dalam Samudra Hindia, nyusruk nyungsep itu udah kerjaannya. Akan tetapi menurut saya yang terbaik saat ini terbesar ketika ada di PP, belum mengalami bull market, holdingnya meningkat terus, sudah 455.000 dikit lagi ya, tinggal 13 orang lagi. Ya, kapitalisasi masih di atas 62,4 triliun ya, apalagi yang kurang di PP nggak ada. Juga memang fase-fase BTC belum usai. BTC diperkirakan 250.000 US dollar di akhir tahun, dan sudah ada data yang sangat menarik, akan ada pemangkasan bunga sampai tahun 2026, infonya sampai 7 kali. Wah, sangat mantap ya. Dan kalian harus ngerti dalam bermain kripto, turun itu semua adalah manipulasi bandar, yang mana sebetulnya orang-orang besar seperti paus-paus yang papan atas seperti GZ, BlackRock, Elon Musk ada di PP. Kurang apa lagi untuk kita tunggu. Permainan ini adalah game murni yang belum selesai, nanti puncaknya di akhir tahun ya. Kita akan bahas potensi PP ke depan. Kita kalau melihat di chart sebentar sebelum berita-berita, kita melihat di trendline. Trendline-nya ini juga dalam trendline sebetulnya sedikit lagi sudah akan naik, diperkirakan bulan Juli ya, bulan Juli. Kita tarik garis yang memuja garis segitiga simetris ini, kita lihat di sini. Kalau kita lihat dalam garis trend ini masih bermain-main di sini, dan ini udah mengerucut tipis sekali, tinggal dikit lagi sampai pantat. Mungkin belum sampai pantat sudah pumpnya besar banget, karena diukur dari sini nih, ini akan besar banget. Kalau turun ke bawah sini kayaknya sudah nggak mungkin ya di 3D-nya ini, karena ketika turun dikit langsung ada yang serok. Ini kan ada cendo yang panjang ke bawah ini serokan yang sangat besar, ini serokan paus. Saya rasa tinggal sedikit lagi di area segitiga ini, kemudian belum tentu sampai pantat, mungkin sudah up. Kalau turun kayaknya udah berat, karena ketika turun dikit sudah ada yang serok kawan. Ini cendo yang panjang ini kan, ini hasil serokan paus. Jadi kalau kita lihat di trendline yang kecilnya, ini juga membentuk patternnya, pattern Martini jengking yang siap ke atas itu ya. Jadi sabar dikit, nggak usah pakai belekutakan. Ini juga patternnya pattern yang sangat menarik, tinggal nunggu terbangnya saja ya, masih di sini tinggal nunggu ke atas ya. Oke, kita akan bahas mengenai info-info yang menarik di koin PP ini. PP turun 35% bulan ini, namun 37% pemegang belum menjualnya dalam setahun. Tangan berlian ataupun dompet mati kawan. Ini sangat menarik menurut saya ya. PP turun 35% bulan ini, tetapi 37% pemegang belum menjual dalam setahun, karena RSI mencapai 30,85,
oversold di tengah meme. Ini Elon Musk ini yang posting dan ditonton 60 juta kali. Ini postingan Elon, ya kita sabar tinggal nunggu terbangnya aja. Pemegang PP, komunitas yang mendukung meme coin berbasis Ethereum yang banyak diikuti telah melihat perpanjangan dalam lintasan bearish mereka dengan penurunan tambahan 6%. Hari ini mata uang kripto bertema kodok hijau tersebut kini mengalami kerugian di semua kerangka waktu. Semua kondisi lagi turun. Selama seminggu terakhir nilainya turun 10,38%. Ya wajar kalau kita lagi turun, yang namanya juga kita turun 20%, 30% kayak, tapi nanti ketika cuan kan sampai ribuan persen. Itu aja ya. Kita harus santai, semuanya akan kembali lagi. Jadi ini yang menarik juga. Ini berarti tidak ada investor PP yang membeli pada tahun 2025 saat ini menguntungkan. Ada 46% pemegang PP tetap untung selama 25% YTD. Meskipun terjadi penurunan ini, PP mempertahankan posisinya sebagai meme coin terbesar ketiga berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar lebih dari 3,9 miliar US dollar, hanya tertinggal dari Shiba Inu saja dan Doge. Memang ini ketiga setelah Doge dan Shiba. Kalian lihat di sini ya, harga Doge berapa, harga Shiba berapa. Ya wajar lah kalau turun-turun juga, kondisi lagi habis perang, lagi dalam pemulihan ya. Kendati demikian, pemegang PP yang biasa disebut sebagai tentara PP tampak teguh dalam kemitraan mereka terhadap meme coin. Jadi komunitas sangat aktif, komunitas sangat besar di luar negeri. Ya, kita tidak perlu khawatir, akhir tahun mungkin akan terjadi puncaknya. Data Into the Block mengungkapkan bahwa 37% pemegang PP belum melikuidasi satu token pun selama setahun terakhir, sementara 57% dompet berisi antara 1 dan 12 juta token PP yang terbengkalai di penyimpanan. Wow, ternyata banyak yang hold jangka panjang. Kita lihat di sini kawan ya. Santai aja, jangka panjang masih mengholdingnya. Tidak peduli ada nuklir rudal Iran, yang penting belum akhir tahun. Dulu juga saya pernah diingatkan yang lebih senior, jangan jual mas bro, Shibanya tunggu akhir tahun nanti meleduk. Ternyata meleduk benar, dengan adanya nanti juga pemangkasan suku bunga diperkirakan September sama akhir tahun sampai tahun 2006 sampai tahun 2026 infonya ada 7 kali pemangkasan suku bunga. Wah gila bener ya. Selain itu, Paus PP mengendalikan 75% dari pasokan token dan 46% dari semua pemegang tetap menguntungkan meskipun kondisi pasar saat ini turun. Ini PP yang kemarin dimiliki Paus 46%, kemudian retail cuma 56%, pemenangnya retail. Tapi data terbaru ini retail pada belakutakan kabur lari, kemudian dipegang Paus. Wah mantap, kita penting dengan adanya Paus. Kalau nggak ada Paus ya nggak ada yang angkat harga. Ini manipulasi, kita dihantam, dihancurkan. Holder-holder PP retail disingkirkan dulu. Setelah habis tinggal sedikit orang-orang yang kuat. Kemudian Paus itu kan kerjasamanya bagus, dia itu kong kaling kong. Ayo kita jangan jual PP, kita jam dulu, setelah jam habis retail pada kabur, kemudian diangkat naik. Ya orang-orang kita FOMOan, ketika barang naik pasti membeli, nggak inget itu koin tai, nggak inget itu koin nggak fundamental, nggak inget koin pasokannya dipegang banyak sama debtnya, koin tipu-tipu, ya koin kentut banyak, nggak peduli. Kalau retail ketika terbang pasti langsung terkenal dan langsung masuk. Itu sudah dibaca sama Paus. Ya, jadi strategi Paus berulang-ulang begitu.
nanti tinggal sedikit saja order yang mampu bertahan, kemudian dipegang paus semua, diangkat pam 1, 2, 3 rupiah, baru kalian melotot masuk di atas jual sapi kerbau. Itu yang bahaya di situ, dan itu pasti terjadi. Ya, kalau yang sabar tenang, dibanting nggak apa-apa, nanti terbang kembali ke atas. Ketika paus lagi ngepam, kita jual, dan paus nggak akan rugi kalau sedikit yang tinggal holding. Ya, nanti paus modal sekian M untuk ngepam, nanti dapatnya lebih tinggi lagi, karena euforia FOMO ketika barang terbang itu di retail sudah pasti. Ya, kemudian nanti kita yang bertahan holding, paus ngepam, RP1 kita TP, yang lain pada masuk, ya paus akan gunting yang masuk di harga pucuk. Jadi makanan paus itu sering terjadi begitu. Ya, selain itu paus PP mengendalikan 75% dari pasokan token, dan 46% dari semua pemegang tetap menguntungkan meskipun kondisi pasar saat ini. Jadi 75% dipegang paus itu 46% masih untung. Jadi paus itu kompaknya begini nih. Awas lo jual koin PP kok nggak ngomong-ngomong, lo mau ngedam lagi habis-habisan, kita kuat-kuatan. Itu kompak paus, bukan kayak retail gitu ya. Jadi kalau dia jual dulu tanpa ngomong-ngomong, ribut dia. Jadi ini nanti skenario-nya biar holder PP retail terutama rontok, kemudian langsung paus pam, itu udah kebiasaannya begitu ya. Investor kripto Jameson XBT baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia telah mempertahankan posisi PP selama lebih dari 2 tahun dan menyatakan keyakinannya bahwa kesabaran akan membuahkan hasil yang besar. 2 tahun aja belum pada dijual ini yang koin-koinnya ya, si Jameson ini ya, 2 tahun dia nggak jual. Pedagang lain mengidentifikasi pola grafik bullish yang menunjukkan potensi keuntungan dalam satu kendil, serupa dengan kejadian sebelumnya dengan formasi yang sebanding. Meme coin, meme PP ya, Elon Musk yang ditonton 60 juta kali memicu harapan pembalikan ARMY. CEO Tesla sekaligus miliarder Elon Musk yang dikabarkan memegang PP membagikan meme bertema kodok hijau yang telah ditonton lebih dari 60 juta kali. Jadi sangat aktif sekali ya ini si Elon Musk ya. Perkembangan ini telah meningkatkan keyakinan di kalangan PP ARMY yang merujuk pada perubahan gambar profil Musk yang serupa pada bulan Desember yang mendahului rally besar-besaran PP hingga kapitalisasi pasar lebih dari 10 miliar US dollar. Berkontribusi pada momentum, The New York Post menerbitkan panduan pembelian untuk PP sekaligus menyoroti potensinya sebagai peluang investasi jangka panjang. Seorang investor Bitcoin dan pemimpin opini utama bursa OKX juga mengamati bahwa PP menampilkan pola grafik yang mirip dengan 2 tahun lalu, menetapkan target berani berupa pergerakan 800% dari tingkat harga saat ini. Wah gila, mantap benar ini. Jadi tenang kalian ya, ini dari bos BTC saja yang seorang investor BTC aja dia berani memperkirakan bahwa PP ini akan naik sampai 800%. Ya Rp1 lebih. Jadi PP itu udah paus-paus pemegangnya. Ya kalau koin nggak ada paus ya kita nggak dapat apa-apa. Paus juga yang akan ngangkat naik turun dalam game ini kan. Kalau retail yang sudah rontok semua, paus bermain di atas diangkat ya. Artinya kan paus itu kan kompak, nggak kalau mau jual bareng-bareng pelan-pelan gitu. Ya, jadi ketika turun disangka koreksi retail masuk padahal harga udah tinggi, paus TP dikit begitu. Ya, tenang dan semangat ya. Seorang investor Bitcoin dan pemimpin opini utama bursa OKX juga mengamati bahwa PP menampilkan pola grafik yang mirip dengan 2 tahun lalu, menetapkan target berani berupa pergerakan 800% dari tingkat harga saat ini.
Volume perdagangan juga tampaknya pulih untuk PP dengan data CoinGlass menunjukkan transaksi senilai lebih dari 2,4 miliar US dollar dalam 24 jam terakhir, mewakili peningkatan 5,4% selama periode tersebut ya. Ini pokoknya masih oke lah. Ya, pokoknya tenang saja. Apakah RSIPP di 30,85 menandakan pemantulan oversold? Terakhir, grafik harian PP USDT menunjukkan token ini di perdagangan di sekian. Dalam sehari ini info terbaru ya. Pokoknya ini akan melihat datanya. Ini grafik-grafik ini sudah patternnya pattern bullish semua. Kita tinggal tunggu saja. Mungkin itu aja ya yang saya sampaikan. Tetap semangat, tetap yakin. PP saya rasa akan menjadikan kita cuan 800%, berarti 8 kali lipat, berarti RP1 lebih. Kita akan tunggu saja, kita tetap sabar, tetap yakin. Kita masuk di bukan koin yang salah ya, yang potensinya besar, naik terus holdernya, kapitalisasi terbesar setelah SHIBA dan Doge. Ya, kita tunggu saja. Dan ini koin yang mana dipegangi paus-paus besar, ada GZ di sini, bukan main-main, ada substansi yang lebih gila ke depan akan berjangka panjang yang belum kalian tahu. Oke, tetap kalian Dior, riset sendiri, semua ditanggung masing-masing karena dalam bermain kripto sangat berbahaya, berisiko tinggi, harus banyak belajar, bisa cuan dadakan ataupun kere dadakan. Mungkin itu aja yang positif kalian ambil, yang perlu kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap yang paling jos.